Mitologi para dewa bangsa Tiongkok. Tidak kalah dengan Yunani dan Mesir, negeri Tiongkok juga memiliki sejarah dan peradaban masa lalu yang begitu mengagumkan. Di balik peradaban Tiongkok, ternyata negeri tirai bambu ini juga menyimpan banyak mitos berkenaan dengan keberadaan para dewa. Bahkan, beberapa dewa masih dipercaya keberadaannya dan dipuja sebagai suatu penghormatan. Berikut mitologi 4 dewa yang dikenal oleh bangsa Tiongkok. Pertama, Dewa Pelindung Teh. Bagi sebagian besar masyarakat Tiongkok, teh tergolong sebagai minuman yang sangat populer. Bahkan teh sudah menjadi menu utama untuk disajikan ketika menyambut tamu. Konon, teh memiliki akar sejarah yang sangat panjang di negeri Tiongkok. Sebagian orang Tiongkok percaya tokoh yang berjasa dalam memperkenalkan jenis minuman ini adalah Luyu. Karena dianggap berjasa, akhirnya Luyu dianggap sebagai dewa teh. Menurut legenda, Luyu lahir pada masa kekuasaan dinasti Tang, yakni sekitar tahun 923 sampai 936 sebelum Masehi. Semula Luyu diyakini telah ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Kemudian tangisannya didengar oleh seorang rahib yang tinggal di sebuah kuil tidak jauh dari Luyu dibuang. Rahib itu mengambil Luyu dan merawatnya dengan baik. Saat kanak-kanak, Luyu dikenal sebagai anak yang ceria, rajin dan pandai. Sebagai penghuni kuil, Luyu tentu juga wajib mengikuti aturan yang berat dan monoton. Pada akhirnya, karena merasa bosan, Luyu pun melarikan diri setelah usianya genap 13 tahun. Luyu bergabung dengan kelompok penghibur keliling dan menunjukkan bakatnya. Pada saat itu kelompok penghibur keliling sangat populer di kalangan masyarakat Tiongkok. Konon, Luyu terkenal pandai membuat naskah pertunjukan. Ia disebut-sebut pernah membuat 3 naskah untuk pertunjukannya. Kehebatan Luyu dalam membuat naskah pertunjukan menjadikannya dikenal dan akrab dengan para pemuka dan rahib terkemuka. Luyu dipercaya sangat menyukai minuman teh. Ia seringkali melakukan perjalanan ke banyak tempat untuk mencari dan mencicipi teh-teh terkenal. Tidak hanya itu saja, Luyu juga mempelajari sejarah minuman tersebut dan juga meneliti khasiat daun teh. Karena kecintaannya yang sangat dalam terhadap minuman teh, Luyu akhirnya menanam teh sendiri dan memproduksinya. Setelah banyak mempelajari seluk-beluk teh, Luyu mengasingkan diri ke daerah selatan, tepatnya di daerah provinsi Zhejiang. Di tempat pengasingannya itu Luyu menulis buku mengenai teh. Buku tersebut dianggap sebagai buku pertama di dunia yang membahas tentang seluk-beluk teh. Di dalam buku tersebut, Luyu menjelaskan asal-usul teh, rahasianya, tata cara mengkonsumsi, citra rasa, dan cara menjaga dan memelihara kualitas teh. Saat ini, teh sudah menjadi pendamping menu utama yang disuguhkan dalam setiap acara penting di Tiongkok. Karena dianggap berjasa dalam memperkenalkan minuman teh, masyarakat Tiongkok membuatkan kuil untuk menghormati Luyu. Kedua, Dewa Pencipta Huruf. Masyarakat Tiongkok percaya bahwa penemu huruf-huruf kanji adalah seorang sejarawan yang hidup pada masa dinasti Huangdi. Nama tokoh tersebut adalah Chang Jie. Menurut legenda, kelahiran Chang Jie sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia memiliki wajah lebar serta sepasang mata yang selalu memancarkan pandangan tidak wajar. Sewaktu masih kecil, Chang Jie sangat suka mencoret-coret, menggambar serta menulis berbagai tanda di sembarang tempat. Saat beranjak dewasa, Chang Jie bekerja di tempat Huangdi sebagai pengurus peternakan. Konon, Huangdi kerap melakukan pertempuran melawan musuhnya yang bernama Yandi. Di setiap terjadi pertempuran, jumlah binatang ternak yang tersedia selalu berubah, entah dirampas Yandi, dijadikan bekal atau mati dalam pertempuran. Oleh sebab itu, Chang Jie harus mengingat dan menghafal jumlah binatang tersebut secara tepat. Chang Jie menemukan satu metode untuk mencatat dan menghitung binatang ternak Huangdi, yaitu dengan membuat simpul pada seutas tali yang dililitkan di pinggangnya. Jumlah simpul itu dibuat sesuai dengan jumlah binatang ternak yang diurusnya. Dengan demikian, jika suatu ketika Huangdi menanyakan jumlah binatang ternaknya, Chang Jie bisa menjawabnya dengan cara menghitung simpul-simpul yang ada di pinggangnya tersebut. Akan tetapi, suatu ketika Huangdi sangat murka kepada Chang Jie. Hal ini dikarenakan Chang Jie kesulitan dalam mengemukakan jumlah ternak Huangdi. Chang Jie pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan pergi mengembara. Ia bertekad untuk menemukan cara dalam membuat tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai penyampai pesan, pencatat peristiwa, serta tanda untuk menghitung.
Dalam pengembaraannya, Changji bertemu dengan para pemburu yang dapat mengenali jejak-jejak hewan buruannya secara tepat. Sejak saat itulah Changji pergi ke sebuah gua, lalu memulai membuat simbol-simbol dengan cara memahat batu-batu atau dinding gua. Menurut mitos yang berkembang di Tiongkok, saat Changji mulai membuat simbol-simbol dan huruf-huruf, terjadi fenomena yang tidak lazim. Kayangan menjadi terguncang, hujan turun dengan lebat, dan hantu-hantu berteriak ketakutan karena mereka yakin tidak lama lagi manusia akan mengusir mereka dengan kata-kata yang dibuat oleh Changji. Tanpa kenal lelah, Changji terus memahat dinding gua. Ketika dinding gua selesai dipahat maka ia membuat gua lainnya dan memahatnya juga. Bahkan, karena tidak ingin merasa terganggu, istrinya yang mengantarkan makanan tidak boleh masuk ke dalam gua. Ia memerintahkan agar makanan yang dibawanya diletakkan di mulut gua. Begitulah aktivitas yang dilakukan oleh Changji. Setelah satu gua habis dipahatnya maka ia akan menggali gua baru dan memahatnya. Melihat hal itu, para dewa menjadi gusar. Kemudian, seorang dewa diutus untuk menemui Changji. Sang dewa tersebut menjadikan batu-batu dan simbol-simbol manusia dan hewan yang dibuat Changji menjadi makhluk hidup. Selanjutnya, makhluk hidup tersebut diperintahkan untuk membuat sebuah bangunan besar di dalam gua untuk dipahat Changji. Dengan demikian, Changji tidak perlu lagi membuat gua. Sejak saat itulah Changji berhenti menggali gua. Ia membuat simbol-simbol pada dinding bangunan besar yang dibuat makhluk-makhluk tersebut. Pada suatu hari, sang istri datang ke gua untuk mengantarkan makanan. Ia merasa heran karena dari dalam gua terdengar bising. Karena penasaran, ia lupa terhadap larangan suaminya dan masuk ke dalam gua. Ketika sampai di dalam gua, sang istri melihat banyak makhluk yang bekerja membantu Changji. Ia seketika berteriak agar Changji dan makhluk-makhluk itu berhenti bekerja. Mendengar teriakan sang istri, makhluk-makhluk itu pun kembali menjadi batu seperti semula. Setelah kejadian itu, Changji kembali melanjutkan pahatannya dan membuat huruf-huruf yang berbentuk simbol. Karena sudah merasa cukup, Changji akhirnya mengajarkan huruf-huruf pahatannya kepada orang-orang. Awalnya tidak ada orang yang mau belajar. Namun, karena Changji tidak kenal putus asa, lambat laun orang-orang bersedia belajar menulis huruf-huruf tersebut. Mitos yang berkembang di kalangan masyarakat Tiongkok bahwa menulis huruf-huruf yang dibuat oleh Changji tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Huruf-huruf tersebut diyakini memiliki roh karena semula simbol dan huruf pernah dihidupkan oleh para dewa untuk membantu penemuannya itu. Oleh sebab itu, sedikit kesalahan dalam menggores huruf Changji atau yang saat ini lazim dikenal sebagai huruf kanji dapat mengakibatkan pergeseran makna sehingga berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa huruf-huruf kanji tergolong unik dan rumit. Di dalam beberapa film laga Mandarin, beberapa huruf tersebut digambarkan memiliki kekuatan bagi si penulis dan pembacanya. Oleh sebab itu, seringkali dalam film kungfu ditunjukkan bahwa seseorang dapat menguasai suatu jurus tertentu hanya dengan membaca dan memahami goresan huruf-huruf yang tertera dalam lembaran kertas atau batu. Ketiga, Dewa Pencipta Kuas Tulis. Pernahkah Anda melihat film Mandarin yang memperlihatkan seseorang menulis sesuatu menggunakan sebuah kuas? Saat hendak menulis, orang tersebut pasti mencelupkan kuasnya ke dalam tinta. Adegan tersebut tidak sulit ditemukan dalam film-film Mandarin klasik. Bagi masyarakat Tiongkok, kuas tulis merupakan salah satu dari 4 alat tulis yang berharga. Alat tulis ini pertama kali diciptakan oleh seorang prajurit yang bernama Meng Tian. Menurut legenda, Meng Tian adalah seorang jenderal yang bekerja pada Qin Shi Huang, yang merupakan kaisar pertama Tiongkok yang hidup sekitar 2200 tahun yang lalu. Setelah berhasil mempersatukan Tiongkok, Qin Shi Huang mendirikan dinasti Qin. Ia memerintahkan Meng Tian untuk menyerang pasukan Hun yang berada di daerah utara. Karena dinasti Qin yang juga memiliki pos di perbatasan utara. Meng Tian kerap membuat laporan yang menjelaskan kekuatan militernya kepada kaisar. Pengiriman laporan sangat sering dilakukan mengingat situasi medan pertempuran senantiasa berubah setiap saat. Pada awalnya laporan ditulis dengan cara dipahat. Laporan diukir di atas bambu atau kayu sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karenanya, para petugas yang membuat laporan sibuk sepanjang waktu. Bahkan, sebagian mereka tidak dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan. Suatu ketika, timbul ide di benak Meng Tian. Ia menarik pedang prajuritnya, kemudian mengambil bulu-bulu yang merumbai yang ada di tangkai senjata tajam tersebut.
Selanjutnya bulu rumbai tersebut diikatkan pada sebuah tongkat. Ia lantas mencelupkan bulu rumbai itu ke dalam sebuah tinta dan memulai menulis. Sejak saat itu, Meng Tian merasa bahwa menulis laporan dengan cara tersebut tampak lebih cepat. Meng Tian pun memerintahkan agar para prajuritnya menulis laporan dengan menggunakan alat tulis kuas. Para prajurit Meng Tian membuat alat tulis kuas dari bulu-bulu binatang. Karena bertempat di dalam hutan, tidak sulit untuk mendapatkan binatang berbulu. Para prajurit juga kerap berburu serigala dan menjadikan bulunya sebagai kuas. Meskipun bulu-bulu binatang bisa dijadikan kuas, namun suatu ketika, Meng Tian menahan diri dari membunuh rubah dan musang. Singkat cerita, tanpa diketahui sebabnya, Meng Tian akan dihukum mati oleh putra Qin Shi Huang yang mewarisi tahta ayahnya. Diceritakan saat Meng Tian dibawa menuju ruang hukuman, tiba-tiba datanglah seekor rubah dan musang ke hadapannya. Binatang-binatang tersebut membenturkan diri pada tembok ruangan tempat Meng Tian dihukum. Melihat hal ini Meng Tian menjadikan bulu ekor hewan tersebut sebagai kuas, lalu Meng Tian membuat surat yang berisikan pembelaan dirinya. Setelah menulisnya Meng Tian pun bunuh diri. Pada akhirnya, sang kaisar membaca surat pembelaan tersebut. Sang kaisar pun merasa terharu sehingga ia memerintahkan prajuritnya untuk memberikan penghormatan khusus pada upacara pemakaman Meng Tian. Ia juga memerintahkan prajuritnya untuk membuat kuas khusus yang mirip dibuat Meng Tian. Sampai saat ini, masyarakat Tiongkok masih menggunakan kuas untuk menulis beberapa hal penting. Masyarakat Tiongkok percaya bahwa jika menulis menggunakan kuas maka tulisan tersebut akan bertahan hingga beratus-ratus tahun lamanya. Hal ini dikarenakan, tulisan tersebut dijaga langsung oleh Meng Tian. Keempat, Dewa Pembangunan. Mungkin kita semua sudah sering melihat arsitektur bangunan Tiongkok. Hampir semua orang mengetahui ciri-ciri khusus bangunan Tiongkok. Selain bentuknya yang unik, bangunan Tiongkok juga dibuat dengan filosofi yang sangat mendalam. Kemahiran bangsa Tiongkok kuno dalam menciptakan seni bangunan yang indah dan tidak terlepas dari kepercayaan masyarakatnya. Mereka meyakini bahwa pada zaman dahulu, bangsa mereka dilindungi oleh seorang dewa yang bernama Luban. Ia dipercaya sebagai dewa yang melindungi para tukang bangunan, mebel dan penganyam tikar. Oleh karena itu, hingga saat ini banyak kuil-kuil yang dibangun dan ditujukan khusus untuk menghormati Luban di Tiongkok. Hari ke-13 bulan lunar ke-6 dipercaya sebagai hari ulang tahun Luban. Pada hari itu, para pekerja berkumpul di sebuah tempat di Tiongkok bernama Hebei untuk merayakan peristiwa tersebut. Ketika itu, berbagai persoalan yang berhubungan dengan kerajinan dan pertukangan dibahas secara detail. Lantas siapakah sosok Luban? Menurut legenda, Luban lahir dalam sebuah keluarga tukang kayu di sebuah negeri yang bernama Lu. Karena terlahir dari keluarga tukang kayu, maka, Luban pun mewarisi keterampilan tersebut. Dalam perkembangannya, Luban dikenal sebagai tukang kayu yang sangat terampil. Ia dapat membuat bangunan-bangunan dari kayu dengan bentuk yang sangat mengagumkan. Ironisnya, rumahnya sendiri sangat kumuh karena ia tergolong keluarga yang sangat miskin. Saat berusia 40 tahun Luban berhenti dari pekerjaannya. Ia kemudian tinggal di sebuah tempat terpencil bernama Lishan. Di sana, Luban mempelajari berbagai trik dari orang-orang hebat yang belum pernah terpikirkan olehnya. Di tempat itu pula Luban banyak membuat sesuatu yang namun, hasil karyanya itu sampai saat ini masih menjadi miots yang terkenal di kalangan masyarakat Tiongkok. Menurut legenda, di sebelah puncak Gunung Tianmu ada seekor bangau putih yang dapat terbang sejauh 700 km. Kabarnya bangau tersebut dibuat oleh Luban menggunakan kayu. Bangau tersebut semula diyakini berada di sebelah barat puncak Gunung Tianmu. Namun Kaisar Wu dan dinasti Han mengirimkan pasukan untuk menangkap bangau itu. Akibatnya bangau tersebut pindah ke sisi selatan Gunung Tianmu. Selain itu, masyarakat Tiongkok percaya bahwa Luban pernah membuat kura-kura darat dari batu-batuan yang ada di pinggir Danau Yan. Kura-kura ini diyakini akan merayap ke darat saat musim panas. Adapun saat musim dingin tiba kura-kura tersebut akan kembali ke dalam Danau Yan. Luban juga diyakini membuat sebuah pagoda Buddha di prefektur Liangzhou, Provinsi Gansu. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Tiongkok, saat membuat pagoda tersebut, Luban juga membuat seekor elang dari kayu yang bisa terbang. Ia mengendarainya ketika senggang sambil mengamati hasil kerjanya membangun pagoda. Mitos yang paling terkenal mengenai Luban yang masih bertahan hingga saat ini adalah keberadaan jembatan Shaozuo atau terkadang disebut juga dengan sebutan jembatan Anji.
Keunikan jembatan tersebut dibuat menggunakan batu yang diukir, bahkan jembatan tersebut dipercaya sebagai jembatan batu pertama di dunia. Konon, keindahan jembatan batu yang dibangun Luban tersebut menimbulkan ketertarikan banyak orang. Para dewa di Kayangan juga disebut-sebut sangat tertarik terhadap jembatan Anji. Suatu ketika salah satu dari 8 dewa Taois bernama Zhang Guolao bermaksud melintasi jembatan itu dengan keledainya. Saat Dewa Zhang melintas jembatan itu bergoyang, lalu Luban menyangga dengan tangannya dan berusaha menenangkan jembatan tersebut. Melihat kehebatan itu Dewa Zhang memuji kemahirannya itu, hingga Luban pun diangkat menjadi dewa. Kabarnya, hingga saat ini masih terlihat bekas-bekas kaki keledai yang ditunggangi oleh Dewa Zhang di jembatan tersebut. Sampai sekarang, masyarakat Tiongkok percaya bahwa beberapa alat pertukangan seperti kampak, gergaji, gerinda dan tinta cap kayu merupakan peninggalan Luban. Selain itu beberapa bangunan kuno di Tiongkok yang hingga saat ini bisa kita nikmati merupakan bangunan yang dibangun oleh Luban. Demikian beberapa mitologi dewa yang populer di kalangan masyarakat Tiongkok hingga saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe.